Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya melanjutkan tentang pembahasan yang sebelumnya tentang RT/RW-Net itu apa dan perangkat-perangkat apa yang direkomendasikan tadi itu yang sudah saya bahas, tentunya dari produk Mikrotik, karena memang produk tersebut yang saya gunakan saat merintis RT/RW-Net di wilayah Asmat atau wilayah terpencil di sini. Dulu untuk sejarah awal RT/RW-Net di Kabupaten Asmat itu kami menggunakan VSAT. Jadi menggunakan VSAT dari ISP Pacific Satelit Nusantara. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu, mungkin juga baru pertama kali dengar apa itu VSAT. Jadi untuk VSAT sendiri itu adalah teknologi internet satelit, very small aperture terminal, adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan, jadi mirip dengan parabola TV dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Jadi untuk keunggulan VSAT ini, dimanapun lokasi kita, entah itu di hutan, pegunungan, perkotaan, kita bisa menggunakan akses internet dari VSAT, dari satelit. Karena kita langsung instalasi perangkat yang berbentuk piringan seperti ini, langsung kita hadapkan dari bumi, kita hadapkan langsung ke satelit yang mengorbit di atas bumi. Jadi keunggulannya seperti itu. Di wilayah blank spot atau teman-teman berada di pedalaman, semisal ingin membuka RT/RW-Net, sangat rekomendasi sekali jika menggunakan dari satelit. Kenapa saya menjelaskan tentang Pacific Satelit Nusantara? Karena memang produk ini atau ISP ini yang kami gunakan di Kabupaten Asmat. Karena Asmat kan salah satu termasuk wilayah blank spot atau wilayah terisolir dari segi internet akses ataupun data telepon. Jadi dari tahun 2000-an itu kami sudah mengenal teknologi VSAT, 2007 ke atas, semenjak terbentuknya Kabupaten Asmat. Jadi ini penjelasan singkat tentang Nusantara, Pacific Satelit Nusantara. Satelit tersebut bernama Nusantara 1. Jadi ini ada websitenya, linknya, teman-teman bisa mengakses di psn.co.id. Kita bisa klik lebih lanjut, nanti dia langsung nge-link ke halaman berikutnya. Ini penjelasan tentang Nusantara 1. Satelit Nusantara 1 atau PSN 6 adalah satelit komunikasi geosentris. Indonesia dimiliki oleh Pacific Satelit Nusantara. Ditempatkan pada posisi di atas ekuator pada 146 BT dan bergerak bersamaan dengan rotasi bumi. Jadi produk dari Pacific Satelit Nusantara itu ada dua jenis C-band dan Ku-band. Sepengalaman kami di sini, kalau untuk C-band itu lebih tahan banting dari segi cuaca. Kalau untuk Ku-band itu terkadang saat ada cuaca buruk dia agak goyang, jadi mempengaruhi dari kualitas internet. Jadi semisal cuaca sangat buruk, hujan, angin lebat, petir, Ku-band dia itu data itu agak-agak tersendat-sendat begitu. Kalau untuk C-band ini masih stabil. Kalau dari segi ukuran piringan, C-band ini biasanya dia lebih besar kebanyakan daripada jenis Ku-band. Nusantara 1 dibuat oleh perusahaan Space System Loral SSL Amerika Serikat dan diluncurkan di Cape Canaveral Amerika Serikat pada Februari tahun 2019. Jadi masih terhitung cukup baru, menggunakan roket peluncur Falcon 9 dari perusahaan SpaceX.
perusahaan SpaceX ini, yang Elon Musk ini, yang Tesla listrik itu. Nah, jika kita lanjut ke bawah, kita scroll, di sini ada video tentang penjelasan satelit dan orbitnya, dan ini ada foto-foto tentang satelit juga di bawah-bawah. Nah, ini area cakupan untuk wilayah Pasifik Satelit Nusantara di Indonesia. Ini cakupan satelitnya. Untuk si band ini cakupannya dia dari Indonesia sampai ke Malaysia, juga sampai ke luar Indonesia. Jadi cakupannya lebih besar untuk si band ini, yang tahan banting dari segi cuaca tadi yang saya jelaskan. Terus untuk dari Kuben sendiri, dia terfokus di wilayah Indonesia. Nah, jadi wilayah Indonesia rata-rata Kuben sudah tercover. Nah, jadi seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, jadi dari teman-teman yang beberapa yang sudah menghubungi saya, entah itu dari Sumatera, Kalimantan, atau dari berbagai daerah kemarin yang sempat berbincang-bincang dan diskusi dengan saya, curhat karena di wilayah tersebut memang belum ada sama sekali provider yang masuk dan data seluler pun belum ada, blank spot seperti Kabupaten Asmat. Teman-teman bisa menjadikan opsi untuk Pasifik Satelit Nusantara ini sebagai ISP atau sumber internetnya, dan nanti disebarluaskan dengan metode RT/RW-net. Jadi walaupun kita menggunakan satelit, untuk disebarluaskan ke pelanggan itu kita bisa menggunakan metode PTP ataupun menggunakan fiber optik, itu tetap bisa. Terus kita lanjut dari produknya PSN ini, Pasifik Satelit Nusantara, yang bernama Ubiku. Dia berjenis Kuben. Kebanyakan untuk di wilayah Papua sini ini banyak digunakan untuk voucheran, karena memang dia sudah satu paket. Jadi settingan mikrotik dan settingan bandwidth, settingan voucher itu sudah satu paket, kita tinggal pakai. Meskipun teman-teman awam dari segi internet, sangat awam atau tidak tahu sama sekali, tetap bisa menggunakan ini karena nanti teman-teman dipandu dan ada panduannya secara lengkap, dan di situ sudah ada keterangan voucher itu dengan bandwidth berapa dan dijual harga berapa. Jadi dari segi harga itu sudah ada listnya. Namun terkadang menyesuaikan wilayah juga. Ada beberapa yang wilayah benar-benar terpencil dan terisolir itu, walaupun sudah ada harga tertera, terkadang memang ada harga jual di atasnya itu, karena memang menyesuaikan kondisi medan. Kebanyakan ini juga dipesan kantor-kantor desa, terus UKM, puskesmas yang berada di pelosok-pelosok. Jadi hadir sebagai solusi koneksi internet rumah sakit, puskesmas, kantor desa lainnya yang tidak ada jaringan komunikasi seperti ADSL, fiber optik, radio, atau GSM. Ubiku adalah layanan internet satelit broadband, siap menebarkan internet dari langit dengan akses yang lebih cepat untuk seluruh wilayah Indonesia, di mana saja Anda berada, baik di desa, pegunungan, hingga kota. Jadi ini adalah salah satu keunggulan teknologi internet satelit. Bisa diakses di mana saja dan bisa membawa bandwidth sekitar 10 Mbps, harga dan paket kompetitif, teknologi internet satelit terbaru. Memang sepengalaman kami untuk instalasi, beberapa kali instalasi satelit dari produk PSN, memang mereka biasanya itu menggunakan teknologi satelit yang terbaru. Dan ini ada fitur-fitur paketnya. Ada Fit Extra yang pertama. Paket berlangganan Ubiku Fit kini hadir dengan ekstra kuota lebih besar, ekstra hemat dengan biaya yang tetap. Jadi nanti saat melakukan pembelian perangkat itu sudah satu paket dengan piringan antena VSAT atau satelitnya,
dengan diameter 97 cm, mudah dalam instalasi pemasangan, dan kita mendapatkan modem satelit juga dan wifi router. Ini sudah satu paket teman-teman, kita tidak perlu setting awal. Kita hanya perlu setting untuk aktivasi saja, mencari koordinat satelitnya. Produk dari Ubiku ini bisa didapatkan dengan harga perangkat sekitar 7.900.000. Sudah satu paket antena, BUC, kabel VSAT, modem satelit, free wifi router. Syarat dan ketentuannya, karena ini adalah ISP yang legal, bisa dijadikan sebagai ISP RT/RW-NET. Harga belum termasuk PPN, jadi ada pajaknya. Dan belum juga ongkos kirim dan instalasi. Garansi perangkat VSAT selama 12 bulan atau 1 tahun. Total kuota terdiri dari kuota reguler 24 jam dan kuota midnight. Jika kuota habis dapat melakukan top up kuota dengan pilihan voucher yang diinginkan. Jadi ini sudah satu paket settingan voucher. Jadi di harga 7.900.000, ongkir itu ditanggung kita selaku pembeli. Selain paket ekstra ini, ada pakai Fit Extra, ada Big Extra. Untuk paket Big Extra ini teman-teman bisa baca di sini. Sama untuk fitur-fitur perangkatnya, dia mendapatkan perangkat-perangkat yang sama dari sebelumnya, dan dari harganya juga sama, 7.900.000. Sekitar 7.900.000 sama. Terus untuk paket yang lainnya ini, mana tadi ini? Ini ada paket Ubiku Sinyalku, buka bisnis wifi internet di daerah tanpa sinyal di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung menyebarluaskan ke pelanggan-pelanggan atau ke masyarakat sekitar. Ubiku Sinyalku adalah layanan akses internet melalui konektivitas wifi menggunakan akses satelit broadband. Model bisnis Ubiku Sinyalku memungkinkan Anda untuk membuka bisnis wifi internet dan juga untuk mengembangkan bisnis Anda yang sudah ada tanpa harus dibebankan dengan biaya berlangganan bulanan. Tidak ada biaya bulanan, sistem billing terintegrasi, top up saldo sesuai kebutuhan, keuntungan dari penjualan voucher, mendapatkan keuntungan dari setiap top up voucher yang dibeli. Jadi ini tidak dibebankan biaya bulanan. Jadi teman-teman seperti top up pulsa, kebutuhan bandwidth dalam bulan ini berapa, yaitu yang dibayar. Jadi nggak ada kontrak bulanan seperti itu. Dan sudah ada aplikasi yang didukung di Android. Nah, sekarang aplikasi Ubiku Sinyalku hadir di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play. Nah, ini dari segi harga ini beda. Yang sebelumnya saya jelaskan sekitar 7.900.000 sudah bisa didapatkan. Nah, kalau yang ini dia di angka 13.650.000. Untuk paket-paketnya dia mendapatkan antena VSAT, mounting VSAT, BUC, kabel, modem satelit. Nah, masih sama. Yang membedakan di opsi terakhir ini, dia mendapatkan wifi router dengan antena Omni Outdoor. Nah, jadi teman-teman sudah mendapatkan perangkat Omni Outdoor, dan kebanyakan Ubiku ini menggunakan dari produk Mikrotik. Bagaimana cara dan proses bisnis wifi internet Ubiku Sinyalku? Saat sudah melakukan pemasangan, sudah terinstall, promosikan wifi internet Anda ke daerah orang-orang sekitar. Biasanya kita dapat paket di dalamnya itu ada banner atau brosur. Terus untuk sistem penjualan, orang yang akan membeli voucher wifi internet untuk menggunakan internet di tempat Anda,
keuntungannya Anda akan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan voucher. Jadi ada persenan setiap teman-teman melakukan penjualan. Kalau untuk di wilayah Papua sini sangat banyak, terutama di wilayah-wilayah terpencil, terdalam, dan puskesmas-puskesmas atau kantor-kantor desa juga. Karena ini salah satu opsi utama, semisal di daerah itu memang nggak ada internet sama sekali, nggak ada jaringan sama sekali, opsi utama adalah menggunakan teknologi satelit. Nah, jadi kami ini di Asmat sekitar tahun 2007-an itu sudah familiar dengan teknologi internet satelit ini. Namun yang perlu teman-teman ketahui, untuk internet satelit ini dia pingnya ini standarnya ini dia di angka 500. Jadi beda menggunakan optik yang di bawah 100 bisa mendapatkan angka 20 seperti itu. Namun kalau untuk wilayah Asmat sini ping optik itu mendapatkan angka sekitar 70, 60, sekitar segitu. Nggak bisa di angka 20. Kalau untuk di VSAT sekitar 500. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang ISP apa yang cocok di daerah terpencil yang semisal tidak ada provider sama sekali, Telkom pun bahkan belum masuk, belum ada jaringan sama sekali, blank spot. Inilah satelit yang bisa kita andalkan. Karena satelit itu kita bisa mengakses dari manapun dan kapanpun. Jadi tidak tergantung kabel atau bagaimana, itu tidak. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dengan klik like dan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel saya berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.